Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat sekalian yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah saya ingin membahas tentang pentingnya rasa takut kepada Allah, di mana ratusan ayat Al-Quran dan ratusan hadis yang berbicara tentang pentingnya rasa takut kepada Allah. Kita lihat yang paling sederhana dan kita hafal adalah surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah kita membaca ayat 7 dan 8 dari surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk Allah. Artinya lebih baik dari malaikat sekalipun. Kita bertanya kenapa? Ya, manusia itu punya hawa nafsu, namun bisa beriman dan beramal saleh. Kalau malaikat beriman dan beramal saleh, wajar, karena tidak punya hawa nafsu, tidak ada halangan. Tapi kalau manusia untuk beriman dan beramal saleh ada halangannya, yaitu hawa nafsu. Maka Allah pun memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh pada ayat 8 dari surat Al-Bayyinah itu. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jazaa'uhum, balasan untuk mereka, inda rabbihim, ada di sisi Tuhan mereka. Apa itu? Jannatu adnin, surga-surga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal abadi di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka ridho kepada Allah. Dzalika liman khasya rabbah, hal itu Allah berikan kepada orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi kita lihat di sini, kita perhatikan bahwa puncak dari iman dan amal saleh itu adalah rasa takut kepada Allah. Semakin beriman dan beramal saleh seseorang kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, semakin beriman dan semakin beramal saleh. Iman dan amal saleh itu naik bersama naiknya rasa takut. Dan rasa takut kepada Allah itu meningkat, naik bersama dengan iman dan amal saleh. Kita lihat bahwa rasa takut itu 3 kelasnya. Rasa takut kepada Allah itu 3 kelasnya. Kelas yang pertama adalah kelas di mana takut kepada Allah itu disebabkan merasa banyak berdosa dan merasa banyak berbuat maksiat. Maka takut untuk berjumpa dengan Allah. Di saat kita membaca hadis yang sahih,
Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan para perawi hadis yang lainnya. Hadis yang sahih, di mana diceritakan tentang seorang ayah. Dia mengumpulkan anak-anaknya. Kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, siapa aku di tengah kalian?" Anak-anaknya pun menjawab, "Engkau adalah ayah yang baik. Engkau adalah ayah yang wafi, memenuhi kewajibanmu, memenuhi kasih sayangmu." Maka kata ayah, "Baik. Kalau aku meninggal dunia nanti, bakarlah jenazahku." "Tidak, ayah. Kami tidak tega untuk membakarmu." "Tidak, lakukan oleh kalian. Aku ini adalah orang yang berlumuran dengan dosa dan maksiat. Aku tidak ingin berjumpa dengan Allah. Aku takut kepada kemarahannya. Aku takut kalau dia itu nanti akan memarahiku. Aku tidak sanggup menghadapinya. Bakarlah. Kalau kalian telah membakar jenazahku, setengah abuku engkau lempar ke tengah lautan, dan setengah yang lain engkau lempar ke udara." Maka meninggallah orang itu. Kemudian anak-anaknya pun membakarnya. Setengah dari abunya dibawa oleh setengah anak, dibawa ke tengah lautan dan dilempar ke tengah laut. Setengah dari abu tersisa dibawa oleh setengah anak-anak yang lain, dibawa naik ke atas gunung. Sesampai di atasnya gunung dilemparkan ke udara. Maka Allah pun memerintahkan kepada bumi, "Wahai bumi, kumpulkan abu orang itu." Maka bertiuplah angin. Kemudian abu orang itu pun terkumpul. Kemudian dibawanya menghadap kepada Allah. Allah pun memerintahkan kepada abu, "Kun, jadilah engkau." Maka kembali jadi seperti orang itu saat meninggal dunia. Maka Allah pun bertanya kepadanya, "Apa yang telah engkau lakukan?" Katanya, "Wahai Allah, aku ini takut kepadamu. Aku tidak ingin berjumpa denganmu. Sedangkan engkau dalam keadaan marah kepadaku. Aku tidak sanggup menanggungnya." Maka tertawalah Allah terbahak-bahak. Allah pun mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini sahih. Ada di Sahihul Bukhari, ada di Sahih Muslim, dan ada di para periwayat yang lain. Dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Kita lihat dari kejadian ini bahwa orang ini takut kepada Allah sebabnya karena dirinya merasa banyak berbuat dosa dan banyak berbuat maksiat. Ini kelas pertama dari rasa takut. Kelas yang kedua dari rasa takut itu adalah takut karena keagungan Allah. Di mana seseorang itu takut karena dia sangat kenal kepada Allah, sangat berilmu kepada Allah. Hal itu seperti disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah para ulama. Ini kelas yang sangat tinggi,
Di saat seseorang itu kenal kepada Allah, sangat mengerti siapa Allah, mengerti nama-nama Allah, mengerti sifat-sifat Allah, sehingga dia sangat bergantung kepada Allah, sangat membutuhkan Allah. Kita lihat di antara kewajiban orang beribadah adalah memenuhi 3 hal pada saat beribadah. Yang pertama, dia harus takut kepada Allah. Yang kedua, dia harus berharap kepada Allah. Dan yang ketiga, dia harus cinta kepada Allah. 3 hal ini harus ada pada diri seseorang pada saat dia beribadah kepada Allah. Yang pertama, dia takut kepada Allah. Inilah yang disebut dengan khusyuk. Seseorang saat beribadah, dia khusyuk, dia takut kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah raja, berharap kepada Allah. Di mana harapan seseorang saat beribadah, dia ingin supaya ibadahnya itu diterima oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dimasukkannya dia ke dalam surganya. Kemudian hal yang ketiga pada saat seseorang beribadah harus ada padanya al-mahabbah, rasa cinta. Seseorang beribadah kepada Allah karena cintanya kepada Allah. Kenapa? Karena dia sangat membutuhkan Allah. Kita tahu bahwa kebutuhan seseorang kepada Allah itu seperti kebutuhan bayi kepada ibunya. Kebutuhan seseorang kepada Allah itu seperti kebutuhan bayi kepada ibunya. Di mana bayi kalau ditinggal oleh ibunya akan menangis. Dia tidak siap untuk ditinggalkan oleh ibunya. Kebutuhan seseorang kepada ibadah kepada Allah adalah seperti butuhnya bayi kepada susu ibu. Ibadah kepada Allah itu ibarat susu ibu. Seorang bayi merasa haus, dan minuman yang bisa menawarkan rasa hausnya itu adalah susu ibunya. Begitu dia mendapatkan susu ibunya, dia merasa tenang, tentram, merasa sejahtera. Kita lihat banyak orang yang kaya raya, banyak orang yang telah mencapai puncak-puncak kekuasaan, banyak orang yang telah menggapai apa-apa yang dia inginkan di dunia ini, tapi ternyata mati bunuh diri, hidup tidak dalam ketenangan dan ketentraman. Kenapa? Jawabnya sederhana, karena dia tidak dekat dengan Allah. Tidak tertawarkan rasa haus jiwanya oleh ibadahnya kepada Allah. Dia tidak beribadah kepada Allah, sehingga rasa haus jiwanya itu tidak tertawarkan. Terus dia dalam keadaan haus, dan dia tidak pernah mencari apa yang menawarkan rasa hausnya itu. Rasa haus di dalam jiwa itu bisa diselesaikan oleh ibadah kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah jiwa itu menjadi tenang tentram? Nah, ini kelas yang tinggi dari rasa takut. Kelas yang tertinggi adalah seseorang takut kepada Allah karena tidak ingin mati dalam keadaan su'ul khatimah.
Dia takut itu. Dan dia sangat berharap dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang dikejarnya. Dikejarnya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun sepanjang hidupnya. Dia tidak tahu kapan dia akan mati, tapi dia pastikan bahwa dirinya harus mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang inilah orang yang ada di puncak rasa takut kepada Allah, sehingga setiap hari dia dalam keadaan ihsan. Kita lihat di saat kita berbicara tentang pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana malaikat Jibril bertanya tentang mal Islam, apa itu Islam? Dijawab oleh Rasulullah SAW dengan rukun-rukun Islam yang 5. 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kemudian kata malaikat Jibril, benar engkau. Ditanya lagi pertanyaan yang kedua, akhbirni anil iman, apa itu iman? Rasulullah SAW pun menjawab dengan rukun iman yang 6. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, engkau beriman kepada rasul-rasul Allah, engkau beriman kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada qada dan qadar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, akhbirni anil ihsan, beritakan kepadaku apa itu al-ihsan. Dijawab oleh Rasulullah SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah dengan kesan bahwa engkau sedang melihat Allah. Dan kalaulah engkau tidak melihat Allah, Allah itu selalu melihat. Ini seseorang sudah sampai di puncak rasa takutnya, sudah sampai di puncak sikap ihsan. Inilah puncak manusia. Manusia itu harus menjadi muslim. Pada saat dia baru masuk Islam, belum cukup ilmunya, maka orang menyebutnya mu'allaf. Kemudian meningkatlah ilmunya, maka meningkat pula imannya, maka sampailah dia pada derajat berikutnya menjadi mukmin, orang yang beriman. Terus iman dan ilmunya dan amal salehnya terus meningkat ke puncak-puncaknya, sampailah dia kepada al-ihsan, menjadi muhsin. Maka di saat itulah, di saat dia menjadi seorang yang muhsin, dia benar-benar dekat dengan Allah. Sehingga setiap saat dia didampingi oleh Allah. Kemanapun dia pergi, Allah bersamanya. Sehingga tidak ada masalah yang tidak selesai. Tidak ada kesulitan baginya kecuali ada jalan keluarnya. Tidak pernah punya masalah tentang rizki. Tidak ada masalah dengan kehidupan ini. Semua dihadapinya dengan baik. Sehingga dia pun melihat musibah dengan tertawa. Melihat apapun dari ujian-ujian ini dengan senyum. Karena dia tahu bahwa ini adalah ujianku. Allah akan meningkatkan derajatku. Ini puncaknya rasa takut kepada Allah. Di mana seseorang itu telah benar-benar mengenali Allah. Telah benar-benar takut kepada Allah. Takut untuk ditinggalkan oleh Allah. Tidak ingin ditinggal oleh Allah sedetik pun. Tidak ingin ditinggal oleh Allah semenit pun.
Sehingga kita membaca pada surat An-Nazi'at ayat 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut kepada keagungan Tuhannya, kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Al-kayyisu, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal tujuannya adalah kehidupan setelah kematian. Wal ajizu, sedangkan orang yang lemah itu adalah man atba'a nafsahu hawaha, orang yang memperturutkan dirinya kepada hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amani, sehingga dia gantungkan dirinya kepada angan-angan kepada Allah, hidup dalam angan-angan bahwa dia mesti masuk surga, dia mesti diampuni oleh Allah, dia mesti selamat dari api neraka. Apa dasarnya? Takutkah engkau kepada Allah? Tidak. Cintakah engkau kepada Allah? Tidak. Siapa kamu di hadapan Allah? Dia tidak tahu. Dia lebih banyak lupanya kepada Allah daripada ingatnya. Dia hidup semaunya, seenaknya, tidak peduli kepada Allah itu ada ataupun tidak. Tidak peduli bahwa Allah itu melihat atau tidak. Tidak peduli bahwa Allah itu mendengar atau tidak. Dia tidak peduli. Dia jor-joran dengan hawa nafsunya, habis-habisan dengan dunia ini, kejar-kejaran bersama manusia untuk memperoleh dunia. Padahal dia tahu bahwa dunia ini rizki dari Allah. Tidak ada orang yang luput dari rizkinya. Tidak ada rizki yang tidak kenal siapa tuannya. Tidak ada. Tidak akan ada rizki yang salah sasaran. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada rizki seseorang bisa direbut oleh orang lain. Tidak ada. Kenapa takut kepada dunia? Kenapa dikejar-kejar dunia? Kita tahu bahwa rasa takut kepada Allah itu cuma satu kali. Orang yang takut kepada Allah di dunia, dia tidak akan takut kepada Allah di akhirat. Kenapa? Karena Allah meridhoinya, Allah mencintainya, Allah akan menyenangkannya. Namun orang yang di dunia ini tidak takut kepada Allah, di akhirat dia akan takut kepada Allah. Karena dia tidak peduli kepada Allah, Allah menelantarkannya, Allah membiarkannya, Allah tidak memberinya hidayah, dibiarkannya dia hidup dengan dunia ini. Kemudian dia sampai di akhirat, dia membelalak matanya. Dia lihat, mengerikan sekali. Dia harus berhadapan dengan balasan-balasan. Dia harus berhadapan dengan hitungan-hitungan. Dia harus berhadapan dengan kenyataan pengadilan.
Dia harus diadili terhadap apapun yang dilakukannya detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Apapun yang diamalkannya di dunia. Setiap saat malaikat raqib dan atid selalu bersamanya mencatat kebaikannya dan mencatat keburukannya. Dia lupa itu. Dia tidak mengenal dan tidak mengerti, bahkan tidak peduli bahwa dia akan dihadapkan kepada itu. Sehingga sesuatu yang paling mengerikan adalah di saat seseorang harus berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Kita lihat di surat Al-Ma'arij ayat 4. Di surat Al-Ma'arij ayat 4. Sehingga seseorang itu akan melihat bahwa malaikat itu akan naik. Ta'rujul malaikatu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Malaikat akan membawa manusia untuk diberdirikan di padang mahsyar. Satu harinya padang mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun dunia. Untuk apa diberdirikan? Rasulullah menerangkan, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai dia ditanya dengan 4 pertanyaan. Apa keempat pertanyaan itu? Saya singkat dengan singkatan UTIH. 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 U, umur atau usia. T, tubuh. Kemudian I, ilmu. H, harta. Seorang manusia akan ditanya usianya, umurnya. Engkau telah diberi waktu hidup, yaitu umur, usia. Dari lahir sampai mati, itu umurmu. Engkau gunakan untuk apa umurmu itu? Itu amanah dari Allah. Waktu adalah amanah. Umur, usia itu adalah amanah. Engkau pakai untuk apa umurmu itu? Kemudian T, tubuh. Kita diberi tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, di mana sehari-hari kita mendapatkan kesehatan dan kekuatan. Digunakan untuk apa kekuatanmu itu? Masa mudamu itu, saat-saat engkau itu mampu menggunakannya, engkau gunakan apa tubuhmu itu? Kemudian yang ketiga, ilmu. Setiap orang punya kewajiban menuntut ilmu. Dari mulai dia dilahirkan sampai dia masuk ke liang lahat, dia punya kewajiban menuntut ilmu. Maka apakah engkau menuntut ilmu? Akan ditanya oleh Allah. Setelah engkau dapat ilmumu, engkau gunakan untuk apa ilmumu? Kita lihat banyak orang yang mengkhianati ilmunya, sehingga ilmu yang semestinya memanfaatkan manusia atau dimanfaatkan oleh manusia untuk sebahagia-bahagianya kehidupannya di akhirat, ternyata tidak. Jor-joran ilmunya untuk dunia. Bagaimana dia ingin senang-senang dengan dunia ini, walaupun ternyata ilmunya itu adalah wahyu dari Allah. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah harta. Manusia diberi amanah oleh Allah berupa harta, di mana setiap orang itu punya harta. Orang miskin pun kalau dia mau berhitung berapa hartanya dari mulai dia lahir
sampai dia mati, dia akan dapati bahwa dia punya banyak harta sesungguhnya, namun dilupakannya, tidak pernah dihitungnya. Dan itu akan ditanya oleh Allah. Sehingga seseorang itu mendapatkan harta dari mana, kemudian dibelanjakan untuk apa hartanya, akan ditanya oleh Allah. Inilah, kalau seseorang itu mencerna ini dengan baik, maka dia akan takut kepada Allah. Dia akan takut bahwa dirinya itu banyak menelantarkan amanah Allah. Bagaimana dimulai dengan umurnya, dia hidup banyak membuang-buang waktu. Kemudian dia banyak menyia-nyiakan saat sehatnya, saat kuatnya, saat mudanya. Kemudian dia pun orang yang malas menuntut ilmu. Kita lihat, kalau ada 10 orang diundang untuk acara hiburan, yang datang 100 orang. Tapi kalau yang diundang itu 100 orang untuk acara kajian, acara menuntut ilmu, maka yang datang 10 orang. Kenapa? Itulah manusia. Sehingga yang tertipu oleh dunia ini lebih banyak daripada yang tidak tertipu. Yang selamat dari dunia ini sangat sedikit. Yang kebanyakan itu tertipu oleh dunia dan binasa di dunia ini. Begitu pula soal harta. Kita lihat begitu banyaknya orang yang tertipu oleh hartanya. Sehingga seseorang itu merasa dirinya hebat karena hartanya. Padahal hartanya itu adalah ujian dari Allah. Begitu pula banyak orang yang tertipu oleh kekuasaan yang diberikannya. Padahal kekuasaan itu adalah amanah. Yang kalau seseorang itu salah, akan terbakar dia oleh kekuasaan itu. Sehingga pada akhirnya inilah rasa takut. Kita tahu balasan dari Allah untuk rasa takut itu dahsyat sekali. Sehingga kita pun begitu banyak mendapatkan ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang pentingnya rasa takut. Barangkali ini yang bisa dibahas tentang rasa takut kepada Allah dan betapa pentingnya rasa takut itu kepada Allah. Silahkan, barangkali ada dialog pertanyaan. Nampaknya sepi. Kalau orang buka lapak itu, kalau sepi tutup, ya kan? Ya, tidak ada pertanyaan. Baiklah, kelihatannya semua sudah takut ini, ya. Kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.